Hai, apa kabar semuanya, guys, netizen, ketemu lagi di video dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Di video kali ini kita akan cerita-cerita dengan Profesor Diena ya. Nanti semua sudah banyak yang tahu ya. Jadi Profesor Diena ini adalah dosen di Universitas Pelita Harapan gitu ya. Nah, beliau itu teman saya di kegiatan ada Dewan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang dibentuk oleh Kemenparekraf itu ya. Jadi kita ketemu karena urusan-urusan pariwisata. Kali ini netizen kita mau cerita tentang sampah makanan di industri pariwisata ya. Betul. Oke. Pertama, terima kasih banyak ke Prof Diena ya. Ini netizen pasti juga ingin tahu lebih jauh tentang tadi isu sampah makanan di industri pariwisata itu ya. Netizen suka nanya, ada food loss, ada food waste. Nah ini di video kali ini kita cerita yang mana, food loss-nya atau food waste-nya, atau mungkin diceritakan sama netizen nih, apa sih sampah makanan itu? Baik, jadi sampah makanan itu adalah semua, jadi ini semua pemahaman. Ya. Mulai dari ketika makanan itu diproduksi, jadi misalnya dari pertanian nih, pertanian ketika dia disimpan tidak benar, lalu ada yang menjadi busuk. Pada busuk gitu ya. Itu sudah terjadi sampah makanan. Sudah sampah, oke. Kemudian juga ketika akhirnya dia dibawa, lalu kemudian sampai kita taruh di restoran lah misalnya. Iya, betul. Lalu di restoran dia dihandle juga tidak tepat gitu. Misalnya mau dipakai masak. Betul, tidak tepat gitu. Ya, misalnya jatuh gitu betul. Ya, atau kemudian overcook. Betul. Nah, itu sudah jadi sampah makanan. Betul. Belum lagi kalau yang food handlernya itu tidak ahli. Betul. Jadi kayak misalnya aku ngupas kentang, bisa tipis-tipis, ini bisa ketebal, bisa ketipisan itu, betul. Nah, itu sudah sampah makanan. Sampah makanan. Okay. Lalu ketika dia sudah disajikan, orang yang makan, tidak menghabiskan. Itu sampah makanan. Itu sampah makanan. Lalu juga begini, apabila kita makan di restoran yang keren-keren gitu, betul, ya Pak, betul. Ya, yang mahal-mahal, makanan itu kan ada food presentation-nya. Betul. Ada hiasannya. Garnish-nya, kita sebutnya garnish-nya. Garnish-nya itu sebenarnya edible semua, bisa dimakan. Tapi kan ada orang yang nggak mau makan. Nggak doyan, belum tentu doyan gitu. Itu udah sampah makanan. Udah sampah. Oke, guys, jadi sampah itu mulai dari produksi dari lahan pertanian. Jadi kalau secara umum dibagi dua, ada yang food loss sama food waste gitu ya. Jadi biasanya kalau di negara-negara berkembang itu produksi bahan panganannya kurang baik gitu ya. Jadi udah produksi busuk, bahkan sebelum sampai dikirim sudah busuk di lapangan, itu food loss. Ditransport jalannya jelek, jatuh, food loss. Kemudian alat transportasinya kurang bagus, pada jatuh, itu food loss. Nah, baru yang tadi diceritakan oleh Prof Diena, mulai masuk ke tahap tertentu itu menjadi food waste ketika sudah mau mulai diolah dan seterusnya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kenapa pentingnya sampah makanan ini di industri pariwisata nih, Prof? Soalnya dengar-dengar ini, ya ini netizen juga pasti tahu, kalau berwisata itu pasti bekalnya lebih banyak, makannya lebih banyak. Oleh karena ini menjadi penting, gimana nih, Prof? Dalam industri pariwisata begini, pariwisata itu ada satu definisi yang kadang bikin orang itu salah pengertian. Seolah-olah pariwisata itu hedonisme. Karena dibilang tourism is an essentially pleasure activities. Jadi kegiatan yang benar-benar untuk bersenang-senang. Padahal sih bersenang-senang itu bisa juga dalam arti kita mengapresiasi seni, kita senang, mengapresiasi alam, kita senang. Tapi dalam beberapa hal tertentu, misalnya kita lagi liburan nih, Pak Mahawan, kan kita punya uang cadangan ya, betul, mau makan. Liburan ada ini. Gue nggak mau susah. Gue nggak mau susah. Kalau lagi libur gue pengen makan apa aja yang gue mau. Betul tuh, gitu. Pesan yang banyak, macam-macam gitu. Nggak kita habis. Nggak dimakan. Pesan 2 piring, yang dimakan cuma sepiring gitu contohnya.
Nah, Jadi, mungkin dalam rangka itulah makanya ketika orang di dalam pariwisata ini food waste menjadi banyak. lebih banyak. Lalu yang kedua juga karena ini Pak, karena kita harus ada jaga mutu, kualitas. Oh, Jadi, itu yang mungkin netizen juga kelewat itu ya. Betul. Harus jaga mutu di tempat wisata. Kalau ada makanan yang nggak layak disajikan, Betul. chef yang ininya pasti langsung bilang enggak, ini nggak Buang. bisa, Gitu. buang. Akhirnya banyak sekali itu yang terbuang. Jadi karena dari dua sisi, karena yang datang itu sudah merasa mau wisata, suka-suka gitu ya, pesen makanan yang tidak biasa, pesen banyak, yang dimakan sedikit. Di sisi sebaliknya dari yang menyediakan, ternyata juga harus mempertahankan kualitas itu agar ya wisatawannya biar balik lagi atau tambah banyak. Maka kalau ada yang kurang bagus dibuang. Jadi akhirnya totalnya sampah secara total di tempat wisata lebih banyak gitu ya. Banget. Nah, tadi mengenai Prof ini khususnya generasi muda ini yang pertama di Indonesia kan sekarang paling banyak. Kemudian ya mereka lah nanti yang hidup ke depan. Tadi bicara keberlanjutan, jangan mikir sekarang saja. Keterlibatan anak-anak muda bagaimana ini untuk urusan sampah makanan nih, udah seru atau gimana nih mahasiswa juga mungkin di kampus itu gimana itu? Pak Mawan, saya pernah bikin penelitian yang menarik. Iya. Jadi kami mensurvei generation Z ya pada saat itu. Yang Z ya. Z. Ternyata ada kesadaran bahwa mereka itu nggak enak kalau buang-buang makanan. Oke, ada kesadaran. Ada kesadaran. Lalu juga ketika mereka makan, sebagian besar itu berusaha menghabiskan atau kalau nggak habis mereka bawa pulang. Kalau ditanya alasannya kenapa, ada rasa berdosa, rasa tidak patut lah kalau Tidak makanan patut, mereka ya. buang-buang gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saya rasa food waste ya, no food waste campaign tuh harus dibuat gerakan-gerakannya secara betul, harus digalakkan gitu ya. Mas. Ini jadi Prof Diene menyampaikan dari penelitian khususnya di Gen Z ya, kesadaran lingkungan sudah baik dan khususnya juga kesadaran terhadap sampah makanan sudah baik gitu ya. Jadi ada modal etik gitu ya, kalau dari ilmu itu etik gitu. Wah, ternyata merasa nggak enak gitu ya, masa nggak dihabiskan bawa pulang, sama hemat juga biar nggak beli lagi itu. Tapi dasarnya yang penting adalah ada modal etik itu ya. Betul. Jadi ini menjadi hal yang penting dan generasi muda itu menjadi sadar tentang lingkungan. Antara lain ya pernah ini Prof ada tamu podcast yang menyampaikan karena khawatir dengan masa depan gitu ya. Betul. Kondisi lingkungan kalau tidak jaga sekarang. Memang sih sebenarnya pada akhirnya yang harus dibangun itu kalau menurut saya mungkin dari anak-anak kecil ya, harus ditekankan. Betul. Habiskan makanan yang kita Betul, jadi makan jangan kebanyakan itu ya, juga secukupnya, makan secukupnya. Terus kalau mengambil juga secukupnya sehingga dihabiskan itu ya. Betul. Bukan kebanyakan terus harus dihabiskan, itu nyari alasan nanti yang banyak kebanyakan. Nah, ini mumpung di podcast nih, Iya. Pak Mawan, kalau boleh ya saya sampaikan. Kita sering salah kaprah soal buffet itu. Nah, oh iya betul, betul itu. Ya. Gimana? Apalagi anak muda itu. Nah. Saya sudah dengar tapi lebih asik nih ceritanya. Gimana, Bro? Kadang-kadang orang tuh buffet tuh suka malu kalau bolak-balik. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ngambil banyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Padahal yang namanya konsep buffet, makanya namanya buffet. Silakan bolak-balik. Betul. Jadi ambillah sesuai yang kita mau makan dulu. Jadi kita bolak-balik mau nyobain ini itu nggak apa-apa, itu nggak usah malu. Memang seharusnya begitu. Daripada kita udah ambil banyak. Karena nggak enak yang nggak doyan. Ini nggak doyan. Nggak enak saya gitu. udah kenyang. Betul, gitu. ya. Kalau di pesta-pesta perkawinan tuh kita sering lihat ya Pak ya. Iya. Orang udah ngambil segunung. Iya. Nggak dihabisin. Nggak dihabisin. Nah itu ya, jadi betul sekali. Jadi anak-anak muda, masyarakat ini kita harus benar-benar yang menggalakkan etik untuk makan itu ya. Jadi kalau tadi di di restoran kalau memang konsepnya seperti itu, ya nggak usah malu bolak-balik, namanya memang boleh kok itu gitu ya. Memang konsepnya. Yang penting adalah bagaimanapun caranya kurangilah sampah makanannya.
di pariwisata kita punya sekali tuh kemampuan untuk memperkenalkan makanan setempat. Betul Dan itu sekali. juga salah satu cara mengurangi food waste sebenarnya. Iya, betul. Kayak sekarang kan kita lagi bicara zero carbon, Betul, ya. lower carbon footprint segala macam. Nah, itu tuh kalau kita bisa menggunakan bahan lokal sebanyak-banyaknya, maka zero carbonnya juga akan bisa ditekan itu ya. Betul. Ya, jadi sumber bahan pangan itu akan sangat baik jika dapat bersumber dari ekosistem terdekat gitu ya. Betul. Jadi dari sejarahnya sebenarnya aslinya begitu. Manusia itu pasti nyari makan yang di dekatnya kan. Ya itu. Yang dulu memang ekosistemnya cocok untuk sagu, pasti dulu sejarahnya makan sagu. Yang cocoknya dengan ekosistem sorghum, maka makan sorghum. Yang memang ekosistemnya cocok untuk padi, ya makanya beras itu. Atau sebenarnya cerita-ceritanya padi bukan asal dari Indonesia, jadi dulu juga makannya bukan padi gitu ya, bukan beras gitu ya. Jadi itu menjadi pertimbangan. Jadi persoalan sampah makanan ini ternyata sangat luas ya Prof ya, dari hulu sampai hilir, dan di hulu pun ceritanya panjang, kesesuaian antara manusia dan lingkungan itu menjadi penting. Nah Prof, ini sebagai penutup dari cerita sampah makanan di industri pariwisata, ada pesan-pesan nih. Kan sekarang pariwisata diupayakan melibatkan, ada pariwisata berkelanjutan yang kita urus itu harus melibatkan masyarakat sekitar. Bagaimana ini pesan-pesan untuk masyarakat, baik masyarakat sekitar industri pariwisata maupun para pelaku industri ini, Prof Diana nih? Jadi kalau pesan saya begini, kita tidak usah menunggu mungkin kebijakan dari pemerintah dulu baru kita berbuat. Betul. Nah, untuk bisa berbuat ini sebenarnya dengan peran kita sehari-hari itu udah bisa dimulai. Kalau misalnya dari para netizen ya, pemirsa podcast ini, ada yang memang udah mulai usaha makanan, coba tadi direnungkan tuh gimana caranya produksi yang efisien yang bisa mengurangi sampah makanan. Kedua juga misalnya bagaimana bisa mengeducate pelanggan kita ya mengenai makanan itu sendiri supaya waste-nya itu bisa ditekan ya. Kita informasikan mengenai porsi gitu ya, dan rasa makanan mungkin ya, supaya mereka tidak mengeluarkan uang yang berlebih ya. Yang berlebih, lalu juga akhirnya yang kita tekankan ini, kita tekankan ini pada sampahnya. Betul. Malah kalau mungkin ya Pak Mawan, saya punya ide-ide mungkin aneh-aneh gitu ya. Ide liar itu ya, ada aneh, justru itu yang dicari zaman sekarang itu. Gimana kalau kita dalam seminggu itu puasa makan nasi sehari? Iya betul. Kalau kita sehari itu 50 gram deh taruh kita makan. Berarti kalau satu orang aja dalam sebulan dia sudah menghemat 200 gram. Betul. 200 gram dikali 1 tahun berapa Pak? Betul, kalau misalnya 52 minggu. Betul. Udah berapa kilo tuh yang udah kita saving? Betul. Satu orang, betul. Nah ini jadi kalau netizen ini ada cerita yang luar biasa. Jadi yang pertama intinya pariwisata berkelanjutan itu turunannya sampai ke urusan makanan yang berkelanjutan, mikir ke masa depan juga. Jadi intinya apapun yang disajikan itu upayakan mengurangi sampah makanan. Kemudian yang terakhir barusan apa itu? Yang puasa makan. Oh puasa ya, jadi begini guys, puasa makan beras, makan nasi. Makan nasi kan berarti ngurangi beras ngurangi padi. Itu tadi disampaikan. Saya nih mau share saja, saya makan nasinya cuma siang itu ya. Pagi sama sore enggak. Jadi begini, dengan kita mengurangi makan, misalkan pagi tidak makan nasi sajalah gitu ya, kan sudah sepertiga ya. Betul. Berarti kebutuhan sawah kita itu sudah mengurangi sepertiganya. Betul. Di situ intinya. Kenapa? Karena sawah itu dibuka dari hutan. Kebanyakan sawahnya, hutannya gundul, banjir, sawahnya malah nggak produksi pangan. Jadi itu yang tidak berkelanjutan. Kalau bicara sampah makanan nggak ada habisnya, karena ternyata ceritanya mulai dari gunung untuk menyediakan bahan pangan sampai dengan di meja, sampai teknis tadi ngomong sama konsumennya kan itu ya. Betul. Jangan banyak-banyak makannya, bener nih mau dipilih doyan lama-lama. Iya. Lama-lama makin seru ngomongnya sama Amir. Oke, tapi itu memang harus dibutuhkan.
dan perlukan untuk menjaga agar ada keseimbangan antara manusia kita hidup dengan lingkungan kita, karena kalau tidak demikian ada yang kelaparan, ada yang berlebihan, dan yang lebih penting adalah bumi menjadi terlampaui daya dukungnya untuk menyediakan kepada kita semua ya Prof. Betul, ya. betul. Oke, baik Prof Diena, terima kasih banyak ini atas kehadirannya. Ini saya sebenarnya pengennya panggilnya Kak saja dari tadi, tapi ya nggak enak ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi Prof Diena atas sharingnya, berbagi dengan para netizen. Oke, terima kasih netizen Environment Institute. Demikian video dari podcast Lingkungan Enviro untuk berbagi tentang cerita sampah makanan di industri pariwisata. Ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih.